Assalamualaikum Pak Iqbal. Waalaikumsalam Pak Jamal. Iya. Selamat sore, apa kabar? Sore, Alhamdulillah luar biasa baik Pak. Ya, kalau saya lihat dari kecerahan raut muka Pak Iqbal ini kayaknya luar biasa semangat ini. Ya, untuk kita kayaknya hari ini sore ini bagus memang ini momennya untuk kita bincang-bincang sedikit ini Pak Iqbal. Iya betul Pak. Saya juga apa namanya tidak lupa ucapkan terima kasih ini Pak Iqbal sesuai dengan pertemuan kita kemarin waktu untuk kita bincang-bincang seperti ini kita sudah bertemu hari ini. Ya kira-kira hari ini Pak Iqbal kita mau bincang-bincang cerita-cerita apa ini kira-kira ini Pak Iqbal yang bisa menginspirasi kira-kira. Kalau untuk saat ini Pak, mungkin ada hal yang saya ceritakan itu tentang pengumpulan tugas yang dilakukan oleh siswa saya Pak. Sebenarnya iya banyak Pak. Kalau saya mau sih kalau belajar saya berikan tugas itu dikerjakan dan dikumpul oleh seluruh siswa saya, baik itu dalam bentuk tugas pada saat pembelajaran maupun setelah pembelajaran, atau biasa kita bilang dengan kata PR, pekerjaan rumah begitu Pak. Pekerjaan rumah ya. Iya. Untuk siswa ya kalau bisa tahu Pak Iqbal sekarang mengajar di mana ya? Kalau saya mengajar Pak di SMPN Satap Satu Tanggi Tada di kelas Tinggo, di semua kelas Pak, dan kali ini juga Pak kelas. Hampir mayoritas sama bentuknya dan rata-rata siswa tidak mengumpulkan tugas. Dan kalau maunya saya Pak, sebenarnya kalau saya berikan tugas itu dikerjakan, dikumpul, salah dan benar itu urusan belakangan. Karena kan kita sebagai guru dalam membuat nilai akhir itu kan semua nilai-nilai tugas, nilai-nilai pekerjaan rumah itu kan dikumpul Pak, dan nanti ada rumusnya, kita bagi dengan beberapa item, kita gabungkan semua asesmennya dan kita dapatkan nilai rapor begitu Pak. Dan saya sebenarnya itu agak risih karena biasa kita sebagai guru yang menjaga integritas, tetapi karena hal tersebut banyak siswa yang tidak mengumpulkan tugasnya, akhirnya integrasi itu agak sedikit tercoreng begitu Pak. Iya, gitu ya. Ini menyayat hati saya. Bagaimana caranya kita mau tanamkan integritas sama siswa kita, padahal kita sendiri sebagai gurunya tidak menerapkan hal itu Pak. Itu Pak yang jadi kayak jadi intinya di sini Pak Iqbal lagi menghadapi masalah pembelajaran di sekolahnya Pak Iqbal terkait dengan tugas sehari-harinya ini Pak Iqbal sebagai guru. Ternyata salah tugas ini berarti adalah karena kita dibatasi waktu hari ini adalah untuk percakapan hari ini kita bisa dapatkan yang Pak Iqbal harapkan ke depan tentang masalah-masalah yang Pak Iqbal hadapi itu. Seperti itu kira-kira. Iya betul Pak. Jadi saya mau hari ini mau membicarakan bagaimana caranya supaya siswa saya khususnya itu punya motivasi internal untuk mengerjakan tugas yang saya berikan gitu Pak. Iya betul. Memang kalau dipikir ini Pak Iqbal ya memberikan tugas kepada siswa itu apalagi yang tidak diselesaikan di sekolah memang itu sangat perlu memang. Ya itu merupakan salah satu faktor pendukung juga siswa pulang di rumah tidak kosong. Itu tidak salah kalau mengatakan Pak Iqbal bahwa itu juga salah satu penilaian yang memang harus dilakukan. Nah, kira-kira menurut Pak Iqbal ini seperti apalah ke depan supaya tugas-tugas seperti ini apa yang Pak Iqbal bisa ukur ke depan, melakukan apa supaya permasalahan Pak Iqbal ini bisa Pak Iqbal selesai? Ya, baik Pak. Mungkin harapan saya dari skala 1 sampai 10 untuk pengumpulan tugas ini,
misalnya kan masih telat Mas. sekitar 4 Pak, begitu. Jadi harapan saya ke depannya supaya bisa menyentuh angka 90% dari siswa saya itu mengumpulkan tugas, walaupun mungkin saya punya kesadaran juga bahwa ada siswa saya, oknum-oknum tertentu, mungkin tidak bisa mengumpulkan tugas karena memang eh, belum mempunyai kesadaran dari dirinya sendiri. Ya, Jadi saya harapkan mungkin bisa perlahan-lahan, artinya saya tidak mau menargetkan hal semuanya, tapi harapan saya yang pertama itu angka 9 atau 90% siswa saya mengumpulkan tugas dari angka 5 ini Pak, atau 4 kalau nggak salah. Ya, iya. begitu Pak. Ya, ya luar biasa memang, dari target 4 sampai 5 memang Pak Iqbal, sampai menyentuh angka 9 itu bukan hal mudah. Ya, tapi berharap kan pasti Pak Iqbal juga punya target ke depan. Nah, kira-kira dari indikator pencapaian tadi, adakah kira-kira Pak Iqbal lakukan yang sempat sudah bisa mengarah bagaimana indikator-indikator atau target yang Pak Iqbal tadi capai akan tercapai, dan kira-kira ingat-ingat lagi Pak Iqbal pernah coba-coba lakukan, dan itu mungkin perlu digali lagi Pak Iqbal untuk kita munculkan kembali. Baik Pak. Mungkin eh, mungkin Pak Jamal, kan kita pernah mengadakan lokakarya kemarin, membahas Iya juga betul. kan salah satu masalah yang saya angkat adalah meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Iya, Saya sharing juga sama Bu Rahma, eh, Pak Jamal juga pada saat itu ada juga Pak Raham, dan ada beberapa teman yang hadir pada saat itu. Saya menceritakan hal ini dan saya mendapatkan suatu inspirasi, saya mendapatkan iya, suatu pengetahuan baru bahwa kalau kita ingin memotivasi siswa, membuat motivasi siswa itu timbul dari dirinya sendiri, itu harus bergantung dari kebutuhan dan minatnya. Dan saya lihat, saya identifikasi Pak, rata-rata kan siswa itu anaknya itu bisa dibilang eranya generasi alfa begitu, dia iya betul. rata-rata memanfaatkan teknologi. Mungkin Pak, Teknologi ya. saya sempat berpikiran dan pernah juga saya lakukan walaupun satu kali itu, pada saat aksi nyata, di situ Pak ada penilaian atau pengumpulan tugas. Yang saya lakukan itu bukan pakai kertas lagi, jadi saya tidak tulis Iya, soal, tapi saya pakai aplikasi kuisis Pak, aplikasi kuisis. seperti itu. Iya, aplikasi kuisis, dan hasilnya dari 16 siswa yang hadir pada saat itu, Ya, semuanya kumpul Pak tugasnya. kumpul. Iya, 100% begitu. Jadi mungkin Pak, Berat. jadi mungkin pada saat itu, wah bagus juga ini kalau saya lakukan seperti ini, tugas yang saya berikan dikerjakan semua begitu Pak. Berarti dari pengalaman Pak Iqbal ini memang ternyata, secara tidak sadar Pak Iqbal temukan sendiri sebenarnya apa yang menjadi kendala-kendala siswa-siswa ini, sehingga tugas-tugas itu dikumpul lah ketika Pak Iqbal tadi mengatakan melakukan beberapa inovasi pembelajaran seperti penggunaan gadget, mungkin HP, eh, merubah seketika ya Iya merubah Pak. seketika, daripada minat dan motivasi anak untuk mengerjakan tugas, dan itu ternyata Pak Iqbal sudah lakukan. Jadi Iya. seketika itu terjadi Pak Iqbal, bagaimana kira-kira refleksi, dengan kata lain respon daripada anak-anak ini Pak Iqbal, Iya. sebagai wujud bahwa ternyata Pak Iqbal memang melakukan ini, adalah hasil yang didapat oleh anak ini. Ya, mungkin Pak saya sedikit cerita pada saat itu kan, saya melakukan proses refleksi, tapi refleksinya itu bukan pada saat jam pelajaran karena waktu itu waktunya Gitu. terbatas. Jadi saya menggunakan aplikasi grup WA. Saya tanyakan kepada grup itu,
Bagaimana menurut kalian proses pembelajaran tadi? Bagaimana tadi pada saat Pak Guru memberikan penilaian melalui aplikasi Quizzes dan dijawab sama siswa-siswa saya, Pak, bagus Pak, luar biasa Bang. Ada yang jawab bagus Pak, begini saja Pak, bagus, menyenangkan, seru, dapat masukkan ini Pak kalau aplikasi Quizzes kita jawab langsung ada nilainya begitu Pak. Iya, Jadi betul betul. Ya. perbedaannya walaupun kamu sama-sama jawab A yang benar, tapi waktu pengerjaannya kamu misalnya Pak Jamal lebih cepat daripada saya, itu poinnya berbeda Pak. Nah itu yang jadi Iya, iya, betul. mereka membuat siswa itu lebih bersemangat lagi, lebih cepat lagi menjawab dalam menjawab soal-soal tersebut Pak. Dan ada motivasi Jadi, bahwa saya harus lebih cepat, lebih banyak belajar supaya saya mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada teman-teman saya Pak. Mungkin itu Pak yang saya ya, sempat simpulkan, saya sempat ya. lihat bahwa wah bagus juga ini dipakai aplikasi Quizzes Pak, begitu. Jadi berarti intinya ini memang Pak Iqbal bukan sebenarnya secara tidak sadar Pak Iqbal temukan sendiri ini. Kendalanya anak-anak sebenarnya kenapa malas mengerjakan tugas ketika Pak Iqbal lakukan dengan inovasi termasuk tadi aplikasi Quizzes, ternyata mereka antusias. Dan ini kayak memperlihatkan memang ya Pak Iqbal bahwa anak-anak itu sebenarnya memang butuh sesuatu yang menganggap mereka baru tetapi tertantang, lebih kepada bagaimana mereka, kalau saya lihat-lihat dari apa yang Pak Iqbal lakukan ini, lebih kepada bagaimana mereka tidak sekedar mengerjakan tugas tapi kayaknya menemukan tantangan baru begitu ya Pak Iqbal. Iya, Seperti betul itu. Pak. Ada tantangan baru dan ada juga teknologi yang mereka kuasai itu mereka gunakan Ya, dalam betul. proses belajar. Kan mereka berpikir Pak bahwa matematika itu adalah pelajaran yang tidak konseptual atau bisa dibilang Ya, imajiner, betul. berhayal-hayal, tapi melalui media aplikasi Quizzes ini mereka menyadari bahwa matematika itu memang yang membuat apa yang kita hadapi di dunia nyata itu bisa kita menggunakan matematika sebagai solusi. Dan Sebagai kalau solusi, kita betul. belajar matematika itu bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu Pak. Iya, betul sekali. Ya, berarti memang benar bahwa ya sekali lagi ya kita kan ya seperti Pak Iqbal tadi tahu bahwa memang matematika itu sangat beda dengan mata pelajaran lain, tapi tidak menutup kemungkinan sesusah bagaimanapun dengan tantangan-tantangan yang ada tergantung dari bagaimana ya mungkin siswa tidak mengerjakan tugas karena mungkin selama ini ya merasa bosan, tidak ada hal-hal baru, sehingga mereka tidak tertantang. Nah, terbukti bahwa ketika mendapatkan hal-hal baru yang seperti Pak Iqbal tadi sampaikan, ya mereka merasa ini bukan hanya sekedar menjalankan tugas, tapi memang betul-betul karena ada niat, ada motivasi, dan ada hal-hal baru yang memang ia dapatkan. Seperti itu Pak Iqbal. Sangat luar biasa saya kira. Jadi terkait itu, ya, ke depan ini Pak Iqbal bagaimana kira-kira aksi-aksi atau rencananya ke depan untuk bagaimana memotivasi anak ini supaya bisa lebih meningkat lagi. Kalau tadi ekspektasinya sampai 9, bahkan ya kalau bisa sampai 100 lah. Kan tidak menutup kemungkinan, namanya juga Pak Iqbal telah lakukan kan. Iya. Pak Iqbal telah lakukan, ya pasti nanti ke depan actionnya akan lebih ini. Kira-kira bagaimana itu Pak Iqbal untuk action ke depan itu? Kalau rencana saya Pak, karena kan ini baru masuki awal semester baru, awal tahun ya, tahun ajaran baru, ya. mungkin saya perlu menginstruktif RPP saya yang awalnya itu tidak memakai atau memanfaatkan media kayak Quizzes, Kahoot, Ya, tanpa betul. mungkin dalam perjalanannya Pak, saya berimprovisasi, saya berusaha memasukkan hal tersebut supaya motivasi internal dari siswa saya untuk belajar dan mengumpulkan tugas itu bisa pada tahap
muncul sendiri Ya dan betul. mau mengerjakan, tidak perlu saya suruh dor-dor Tidak lagi, suruh lagi. tidak suruh bilang harus kerjakan, tapi mereka sadar diri, mereka dalam kesadaran penuh untuk mengerjakan tugas-tugas saya Pak, gitu. Dan mungkin saya bisa laksanakan itu dalam rencana kan nanti minggu depan Pak baru istilahnya aktif belajar, karena Ya, ya, ya. kalau sekarang kan masih transisi dari Transisi masih penyusunan. Ya, iya masa liburan dan juga ada ya betul. MPLS, dan kebetulan juga saya biasanya diberikan jam pelajaran itu pada hari Senin, Selasa, Rabu atau Kamis, dan mungkin kalau sekarang hari Kamis itu kecil kemungkinan saya bisa mengajarkan, tapi mungkin saya rencananya hari Kamis itu sudah melaksanakan asesmen diagnostik, jadi saya tidak belajar pada saat itu, jadi nanti efektifnya itu saya mulai mengajar pada minggu depan Pak, begitu. Iya, bagus. Berarti hal-hal positif tadi yang memang telah sebelumnya Pak Iqbal lakukan ini, berharap ya tentu saja Pak Iqbal akan rencanakan kembali. Ya apalagi Pak Iqbal mengatakan bahwa ya sekarang masa-masa kita memasuki semester baru, dan ya 1 sampai 2 minggu ke depan mungkin Pak Iqbal ya kembali kita bisa bagaimana Pak Iqbal kembali start ya, merasa apa yang seharusnya dilakukan, ya keberhasilan yang telah Pak Iqbal sebelumnya raih bisa lebih ditingkatkan lagi, dan Pak Iqbal sudah punya planning rencana. Tinggal bagaimana rencana ini Pak Iqbal pasti akan lakukan. Nah kira-kira dalam waktu 1 2 minggu itu adakah kira-kira orang-orang yang bisa membersamai Pak Iqbal atau katakanlah sebagai kontrol. Wah kan kita tahu bahwa apapun yang dilakukan itu kalau istilahnya Pak Iqbal tidak ada penonton yang melihat, ya kita tidak bisa merefleksi sendiri dong. Ya kira-kira dari planning-planningnya ini yang akan Pak Iqbal lakukan 1 2 hari atau 1 minggu ke depan ini, adakah siapa siapa yang bisa terlibat untuk menemani Pak Iqbal mengontrol rencana aksi ini Pak Iqbal? Iya, baik Pak. Mungkin dalam melaksanakan rencana saya, yaitu pada saat proses pelajaran, mungkin saya akan melibatkan teman guru saya yang bernama Ibu Irma, Ibu Ibu Irma ya. Irmawati Mahmud ya. Kebetulan beliau adalah guru IPA, dan selalunya itu jam pelajarannya hampir pada saat saya mengajar ada jam pelajarannya, atau Iya, iya. biasa bergantian Pak. Jadi saya rencananya melibatkan Bu Irma dalam supervisi supaya Bu Irma bisa membantu saya dalam merefleksikan proses pembelajaran saya Pak. Gitu Pak. Iya. Berarti intinya nanti bagaimana Pak Iqbal bisa menjalankan aksi ini, kemudian Ibu Irmanya tadi ini sebagai guru IPA bisa menjadi observer seperti itu kayaknya Pak Iqbal ya. Ya, Betul dengan Pak. itu bisa merefleksi mungkin apa yang Pak Iqbal lakukan. Nah, itu memang yang diharapkan bahwa ternyata yang Pak Iqbal lakukan ini bisa dinilai dan bisa merefleksi sekaligus terhadap apa kekurangan dan kelebihan. Seperti itu ya Pak Iqbal. Iya, Ya. betul Pak. Kebetulan juga Pak, kalau Bu Irma itu saya lihat kalau masalah aplikasi kuisis, tahot dia agak agak mahir begitu Pak. Jadi Mahir mungkin ya. ya, pada saat Ya. observer itu saya juga bisa berdiskusi masalah penggunaan aplikasi ini, bagaimana menurutnya beliau, apa-apa Ya, ya. yang sudah bagus, apa-apa yang harus ditingkatkan, dan apa-apa yang perlu dipelajari ke depannya begitu Pak. Iya. Jadi intinya di sini Pak Iqbal, bagaimana Pak Iqbal tadi sudah cerita-cerita tentang rencana action, dan Pak Iqbal tinggal siap action nih. Jadi Ya, insya Allah Pak. iya, berarti karena kita juga dibatasi waktu, ternyata Pak Iqbal di sesi terakhir ini sebelum percakapan kita tutup mungkin, nah kira-kira kalau saya tanya ini dari Iya. hasil percakapan kita Pak Iqbal yang kita bahas ini, kira-kira ada tidak hasil yang memang benar-benar pada saat sebelum dan pada saat kita melakukan percakapan ini ada tidak manfaat dan yang akan Pak Iqbal temukan di percakapan ini untuk ke depan bisa tetap diingat dan diaplikasikan?
Baik Pak. Sebenarnya Pak, sebelum kita bercakap-cakap saya dengan Pak Jamal itu, saya masih kebingungan, saya masih pusing. Bingungan. Ya, menyelesaikan tadi saya mau integritas saya sebagai seorang guru itu agak tercoreng karena nilainya itu bukan Ya, nilai ya. sesungguhnya, Ya, karena betul betul. rata-rata siswa saya tidak mengumpulkan tugas, tapi setelah saya berbicara, saya eh, minta petunjuknya sama Pak Jamal, ternyata eh, saya bisa mengantisipasi hal ini dengan cara memanfaatkan aplikasi Quizzes dan Kahoot dalam penilaian. Bisa juga mungkin Google Form kalau pada saat pekerjaan rumah begitu Pak. Iya, betul. Dan saya sudah memantapkan diri, eh, betul meneguhkan hati saya, membuat hati saya semangat untuk membuat atau melaksanakan melaksanakan Aksi aplikasi khusus ini di pembelajaran saya. Saya lebih mantap pembelajaran. lagi Ya, Pak. betul. Yang awalnya mungkin cuma 30%, tapi setelah bicara dengan Pak Jamal 100%. Saya mantapkan diri Iya. saya untuk menggunakan ini Pak. Iya, luar biasa memang Pak Iqbal, karena ya kebetulan juga kita sama-sama seprofesi matematika ini. Ya, seperti yang sebelum-sebelumnya kita katakan bahwa memang ya tadinya ada sesuatu hal yang memang dengan percakapan seperti ini kayaknya ya tipis-tipis lah, seperti ajang-ajang curhat untuk bagaimana menguatkan Pak Iqbal untuk action ke depan ya. Karena kita dibatasi waktu Pak Iqbal, ya semoga ya di kesempatan ini seperti apa yang telah Pak Iqbal rencanakan bisa terwujud, dan saya tunggu nih nanti cerita-cerita Pak Iqbal lagi nih ya setelah Siap Pak. melakukan action itu. Mungkin ada hal-hal baru lagi yang bisa Pak Iqbal ceritakan, bisa kita buatkan bersama. Seperti itu Pak Iqbal. Ya, Iya. Terima terima kasih kasih Pak. banyak. Ya, terima kasih banyak sudah membersamai kita, berbincang-bincang dan saling sharing ini Pak Iqbal. Semoga kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya untuk membahas yang lebih asik lagi Pak Iqbal. Siap Terima kasih Pak Pak. Iqbal. Ditunggu Pak. Iya. Oke, assalamualaikum dan selamat sore. Waalaikumsalam.